Inilah yang disebutkan Baitul Atiq. Inilah yang dibuat oleh Sunan Kalijaga seperti ketupat, laku kang papat, lebar di sininya, lebur di sininya, maka labur di sininya, di penghujungnya dari Zaitunatil Syarqiyati Mubarakah ada akan tadi luber keberkahannya, akan muncul semuanya. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih dilimpahi begitu banyak nikmat oleh Allah. Yang utama adalah nikmat hidup, ya. Marilah kita senantiasa dalam mensyukuri nikmat hidup adalah dengan menggunakan hidup dengan sebagaimana mestinya. Karena tanda syukur adalah syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur al jawari. Bagaimana syukur al-jawari adalah menggunakan syukur adalah hidup kita gunakan dengan sebenar-benarnya, dengan senantiasa adalah sadar kepada nafas kita sendiri. Sudah banyak kita membahas tentang kehidupan, perjalanan, dan juga kita membahas tentang urusan dunia, kita juga membahas banyak perkara. Maka pada malam hari ini adalah kajian yang sangat penting kepada kita, adalah kita akan membahas tentang persiapan kematian. Kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi kematian dan bagaimana tanda-tanda sebelum datang kematian, karena kita supaya siap. Abah dulu sudah jelaskan dari mulai persiapan 6 bulan, 3 bulan, maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas tanda-tanda kematian dari 40 hari, 7 hari, 3 hari, sampai hari H. Karena semuanya ada tanda-tandanya, biar nggak kaget tadi semua. Maka barangkali teman-teman di sini ada yang sudah paham bahwa di sini makanya atas izin Allah, Abah seperti mengetahui adalah kematian-kematian tetangga, kematian saudara di sini, ya. Karena semuanya ada isyarahnya, ada tandanya kepada kita. Dan yang paling penting adalah sebelum kita melepaskan ruh kita adalah harus tahu adalah nama rahasia diri. Adalah nama yang kita dapatkan langsung dari Allah pada saat kita adalah sebelum kelahiran kita. Ya, itulah nama yang sesungguhnya adalah disepakati antara kita dengan Allah. Ada nama diri kita, nama rahasia diri kita, ada nama diri Allah, dan ada nama yang sesungguhnya adalah nama berdua antara kita dan Allah. Maka siapa yang memahami nama ini, maka dia akan bisa pulang kepada Allah, maka insya Allah jasadnya utuh, bahkan sudah bisa hilang tadi semua, ya. Nah inilah yang insya Allah kita akan bahas malam hari ini. Nama rahasia diri dan juga tanda-tanda sebelum datangnya sakaratil maut pada kita. Dimulai nanti adalah pada saat adalah 40 hari. Tapi sebelum membahas ke sana, maka kita akan bahas dulu. Sesungguhnya kita harus mengerti dari awal penciptaan kita manusia. Pada saat Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dzafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Sesungguhnya Allah memberitakan kepada kita bahwa kita adalah diciptakan dari air yang memancar, dari sulbi. Nah inilah nanti pada hari ke-40 sebelum kematian, pada sulbi kita itu ada tanda yang sangat sakit, ya, adalah di belakang tulang ekor kita ini adalah terasa yang sangat sakit dari semua, ya, yang akan menjalar melewati punggung, kemudian masuklah kepada kepala. Di kepala itu terasa seperti ditusuk-tusuk jarum, dan terdengarlah sebuah ledakan yang hanya kita yang mendengarnya. Kalau itu sudah datang berarti itu dalam 40 hari lagi umur kita. Tapi nanti kita akan bahas, ya, sampai kepada hari haknya.
Bagaimana persiapan hari haknya. Karena itulah kematian itu jangan dihindari. Karena perkara yang paling pasti adalah kematian. Dan kematian adalah merupakan pintu gerbang, kita adalah kepulangan. Kalau kita sudah bisa masuk dengan nama itu, kita masuk ke alam dunia dengan nama rahasia diri yang diberikan Tuhan pada kita. Dan kita pun harus pulang dengan sama. Itulah pin Allah yang diberikan kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Dia akan nanya nanti. Dan Allah akan mengenali diri kalian berdasarkan nama yang langsung diberikan Allah sebelum kalian lahir ke alam dunia ini. Nama itulah yang harus kalian jaga sampai kalian mati. Karena nama itu adalah pembuka pintu dunia sekaligus pembuka pintu akhirat. Karena banyak manusia sudah keluar dari bumi ini tapi pintu akhiratnya sampai hari ini masih belum terbuka. Beradalah dia adalah menjadi atwaro, menjadilah gentayangan yang akhirnya di dunia dia sudah pergi tapi di akhirat dia belum ada. Nah inilah betapa pentingnya. Ini lebih penting daripada kekayaan triliunan rupiah. Ini lebih penting dari jabatan yang paling tinggi sekalipun. Karena ini adalah tentang bagaimana kita adalah selamat pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan tentang penciptaan kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Kita adalah diciptakan dari air yang bercampur antara air ibu dan air bapa. Pada saat Allah sampaikan tadi, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Disitulah percampuran adalah antara air yang memancar daripada sulbi bapa. Yang inilah nanti tulang ini yang akan menjadi tulang sulbi kepada kita. Yang dijadikan adalah sebagai tanda daripada Allah untuk kita melakukan perjalanan. Maka dari nutfah menjadi nuktoh, alaqoh, mudgoh. Maka itulah kematian yang pertama. Sebelum adalah ditiupkan ruh, kita begitu sadar sepenuhnya. Kita bisa komunikasi dengan Allah. Kita menyaksikan Allah. Kita bermusyahadah dengan Allah. Pada saat Allah bertanya, alastu birabbikum. Dan kita pun masih sigap menjawab, qalu bala syahidna. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Adalah nama rahasia diri yang nanti diberikan oleh Allah pada saat kita masuk gerbang pintu alam dunia ini. Dan itulah dalam kematian ada dikatakan, sebelum ruh ditiupkan, 4 bulan itulah kematian yang pertama. Allah sudah beritakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kalian ini adalah berbuat kufur kepadaku? Kenapa kalian sekarang ada terhijab dari melihatku? Salah gitu. Wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kalian mati. Fahyakum, kemudian aku hidupkan kalian. Maka itulah di hari pertama ruh itu sudah berzikir di dalam kandungan adalah dia setelah satu kematian yang pertama 4 bulan, kemudian kehidupan yang pertama ditiupkan ruh. Nafahtu fihi mir ruhi. Hari pertama ruh ditiupkan, ruh berzikir Allah, Allah, terus dia berzikir sampai hari ke-7 setelah ruh ditiupkan dalam kandungan. Pada hari ke-7 Allah berubah zikirnya. Hak, 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 itulah hari ke-7. Kemudian subhanallah adalah pada setelah 3 bulan. 40 hari dalam kandungan adalah Allah sudah membuat rumahnya pada kita. Inilah subhanallah, itu adalah merupakan dada kita, jantung kita. Itulah rumah Allah, Baitul Atiq, yang langsung Allah siapkan yang pertama itu. Maka kita berkata subhanallah. Maka inilah yang harus disucikan oleh kita. Karena inilah rumah hakiki adalah Baitullah Allah yang sesungguhnya. Qulubul mu'min Baitullah. Subhanallah, kata ruh, pada saat rumahnya dia sudah siapkan untuk dia bersemayam. Tadi yang dikatakan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskat fiha misbah. Inilah al-miskat. Miskat adalah kolbu, jantung kita. Rumah Allah pada hari ke-40 dia berzikir subhanallah, subhanallah. Jadi pada saat tubuh ini sudah mulai adalah 3 bulan setelah ditiupkan ruh, dia berzikir adalah dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah. Selesailah ruh dan jasad kita adalah disempurnakan oleh Allah tadi.
kemudian pada sebelum kita kelahiran, maka ruh masih berzikir lagi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah perkataan ruh. Jadi kalau subhanallah letaknya adalah di jantung, di dada, ada alhamdulillah setelah menyaksikan selesai adalah jasad dan ruh, dan Allahu Akbar dia setelah menyaksikan. Itulah kenapa sholat itu adalah penyerahan diri dari awal. Dia mengatakan Allahu Akbar. Maka yang sholat itulah harus ruh, bukan jasad. Maka siapa yang sholatnya jasad, itulah yang diancam oleh Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Hanyalah dianggap siulan dan tepuk tangan oleh Allah. Maka kajian malam ini lebih berharga dari uang 1 triliun. Karena kalian inilah tentang kepulangan tadi semua. Ya, maka perhatikan dengan baik dan kemudian pahami, ya, dan nanti adalah dirasakan oleh kita. Maka setelah kaifa takfuruna billah tadi, wa kuntum amatan fa ahyakum, dihidupkan, summa yumitukum, kemudian mati lagi. Si ruh itu pada saat dihidupkan pada jasad, karena hadirnya jasad, ruh itu hakikatnya mati. Maka itulah kebanyak manusia sekarang hidup di dunia tapi mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia adalah seumpama binatang, ulaika kal an'am, kata Allah. Inilah sesungguhnya. Maka inilah yang harus kita pahami. Kenapa nanti kita harus ditalkin, kenapa kita harus dibelah dada, kenapa kalimat taqwa harus ditanamkan, sebagaimana adalah kalimat yang diberikan fatalaqqa Adama. Fatalaqqa Adam kalimatur Rabbi. Itulah yang ditanamkan pada jantung kita. Itulah kisah baginda Nabi Muhammad dibelah dadanya. Maka sesungguhnya itulah, maka pada saat 9 bulan, nah inilah nanti nama yang akan kita jelaskan malam hari ini. 9 bulan sebelum kelahiran, diskusilah panjang antara Allah dan kita. Tadi semua. Ya, disitulah panjang nanti diskusi antara yang akan Abah akan bahas nanti. Dan disitulah ada nama, sampai adalah siruh itu berkata, kita berkata pada Allah, hei Fulan, kalian hari ini sudah waktunya keluar masuk ke alam bumi. Kata si bayi itu, kata kita berkata, ya Rob, aku tidak akan masuk ke dunia itu, karena aku sudah nyaman berada di dalam alam arwah bersama engkau. Aku sudah bahagia sekarang bersama engkau. Kata Allah, tidak. Ini adalah perintahku. Kamu harus keluar. Maka diskusilah panjang antara kita dan Allah saat itu. Maka kemudian apa yang ditanyakan, kata kita bertanya pada Allah, ya Rob, aku boleh kalau memang ini perintahmu, aku akan keluar untuk masuk ke alam dunia. Tapi aku ingin tahu namaku. Nah inilah. Aku ingin tahu namaku karena aku tidak mau masuk ke dunia. Mereka nanya siapa aku. Dari semua. Maka kata Allah, namamu adalah namaku. Maka disitulah Allah memberikan nama. Kemudian setelah dia diberikan nama, terima kasih Allah atas nama itu. Nah sekarang sebelum aku juga pergi masuk, aku tidak akan mau adalah masuk ke alam dunia sebelum engkau sebutkan siapa namamu. Dan Allah pun menyebutkan namanya. Kalau begitu sekarang kamu adalah waktunya untuk keluar, untuk masuk ke alam dunia. Kata kita menolak lagi, ya Allah, mencari alasan. Pada dasarnya banyakkan manusia. Ruh kita ini adalah sesungguhnya pada saat masuk alam dunia ini adalah tidak mau sesungguhnya. Kita ini. Maka itulah kenapa begitu lahir ke alam dunia seluruh bayi menangis. Inilah harus dipahami oleh kalian. Karena sedih dengan rasa dingin yang luar biasa. Kemudian dia meninggalkan dengan segala kenikmatan bersama Tuhan. Dengan segala keharuman bersama Tuhan. Dengan kesempurnaan hidup bersama Tuhan. Nah itulah nanti akan kita pulang kembali ke situ. Kenikmatan yang sama dengan waktu kita adalah sebelum kita masuk alam sini. Maka kita bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, aku ingin nama berdua antara aku dan engkau. Nah inilah, nama ini yang kalian harus nanti ingat. Adalah nama yang merupakan nama antara kita dan Allah, sahabat. Kita bahas dulu bahwa sesungguhnya adalah, maka kita tidak boleh takut dengan kematian. Makanya tadi semua. Karena kalian menghindar kayak apapun, itu suatu adalah hal yang hak. Kematian itu adalah hak. Dan itulah untuk menunjukkan keagungan Allah. Bahwa hanya Allah lah yang boleh bako. Hanya Allah lah yang tidak boleh mati. Inilah yang harus kita pahami.
Tetapi yang sesungguhnya kematian adalah bukan sesuatu yang menakutkan kalau kalian mengerti. Bahkan Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa seandainya manusia mengerti, kematian itu adalah kenikmatan 80.000 kali sebelum daripada kematian itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang harus dipahami. Maka marilah kita ridho dengan kematian. Marilah kita persiapkan kematian. Kalau kita mempersiapkan dunia luar biasa, sekolahnya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa, tapi untuk satu hari yang maha penting, kita harus benar-benar persiapkan dari hari ini. Karena hari itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jangankan sekelas kita, Nabi Muhammad SAW yang soleh meninggal juga. Nabi Ibrahim meninggal juga secara syariatnya. Nah ini. Nah, tetapi bagaimana kita bisa pulang sebagaimana pulangnya Nabi Muhammad, pulangnya Nabi Ibrahim? Karena pada dasarnya 4 golongan manusia tidaklah mereka mati. Tadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah adalah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya ada tetapi banyak orang yang mati benar-benar mati. Maka itulah kita harus belajar mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Dan itu yang sudah Allah katakan, fa'yak summa yumitukum, maka summa yuhyikum, baru summa ilaihi turja'un, barulah kita akan bisa pulang. Dalam Al-Quran ini satu ayat yang sudah masyhur kita sering baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu adalah dari kata da'iqah. Da'iqah itu mencicipi sebetulnya. Maka daqo yaduku da'iqatun. Daikun itu adalah karena dia dimana adalah sifatnya adalah mu'annas, ada muzakkar, maka sementara nafsun, kullu nafsin adalah merupakan mu'annas, maka yang mu'annas sifatnya harus mu'annas, maka Allah menggunakan dalam Al-Quran kullu nafsin daikotun, berarti nyicip doang mati itu. Cuma nyicip doang, nyicipin doang dari semua. Nah, inilah maka kita harus persiapkan bagi orang yang ngerti tadi semua. Begitu, karena pintu akhirat itu ada pintunya. Dan pintunya ada kuncinya. Dan kuncinya kita harus tahu sandinya. Kita tidak bisa membuka ATM tanpa tahu adalah PIN-nya. Personal Identity Number. Betul. Kita harus tahu PIN. Itulah PIN yang diberikan oleh bank kalau kita ke ATM. Tapi ada PIN yang Allah berikan untuk kita pulang kepada dia. Dan dia sudah berkata, pesan kepada kita, gunakan nama itu untuk kau kembali kepadaku. Karena aku akan mengenalimu dari nama itu. Ya. Jadi, kalau daikotun adalah isim fa'il daripada daqo yaduku, daikot adalah, maka yang harus dipahami oleh kita adalah kematian itu hanyalah nyicip semata. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang mati dan wafat. Ya. Kalau mati adalah dikatakan banyak ayat amatahullah dan itulah tentang jasad. Allah mematikan jasad tadi semua. Tapi wafahullah, wafat ya, itu adalah merupakan kematian ruh. Maka orang yang matinya pada makhluk jasad, makhluk fisik, maka dia disebut dengan mati. Maka sesungguhnya adalah martabat binatang karena tubuh ini adalah binatang. Maka kita adalah di situ adalah sebuah kecelakaan kepada kita. Kalau seandainya yang kita mati adalah kematian jasad adalah al-mal'un tadi semua. Adapun kematian ruh almarhum adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Orang justru yang ditunggu oleh Allah yang akan ditanya nama rahasia diri yang Allah berikan PIN-nya. Jangan sampai lupa PIN. Karena pada saat kalian masuk ATM lupa PIN tidak bisa ngambil uang. Demikian pula akhirat ada pintunya. Tadi semua ya. Jadi marilah kita pelajari dengan sebaik-baiknya dan marilah kita jemputlah adalah wafat dengan tersenyum dan ridholah kepada Allah dengan segala kebahagiaan. Kalau perlu selalulah berkata aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu. Jangan takut mengatakan aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Karena itulah dua nama nanti yang akan menjadikan PIN adalah nama yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Maka inilah ya sahabat yang mungkin beberapa hal yang perlu dipahami dalam berkaitannya dengan mempersiapkan adalah kematian. Nah ini perhatikan sekarang tadi semua ya. Bahwa pada dasarnya kita ini memiliki adalah apa namanya yang Abah bilang tadi adalah nama sejati.
Kan yang sebenar-benarnya diri kita ini bukan jasad ini. Syariat untuk mengajarkan, untuk kita mendidik tubuh ini supaya tunduk pada aturan Allah. Thariqat untuk mengajarkan kepada kita mengenal diri. Hakikat untuk mengajarkan kepada kita adalah untuk berserah diri. Nah itulah yang harus dikembalikan kepada Allah. Dan adapun makrifat adalah untuk kita mengenal sejatinya diri. Tapi si sejatinya diri itu dia punya nama. Nama rahasia diri, sejatinya diri yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi nama rahasia itu adalah dikatakan ya bahwa pada sebelum diberikan kepada kita sebelum kita lahir ke alam dunia yang Abah ceritakan tadi. Allah sampaikan inilah bulan merupakan kunci pembuka dunia. Dan ini pula adalah pin kunci pembuka akhirat untuk kamu kembali kepadaku tadi semua. Dan inilah yang nama yang pertama ditanya oleh Allah bukan amal, bukan sholat, bukan puasa, bukan apa. Yang ditanya siapa kamu? Tadi semua. Itulah maka ada bahasa istilah marrabbuka itu siapa Tuhanmu. Itu sesungguhnya sebelumnya Allah akan bertanya kepada nama itu tadi semua. Nah ini pada saat sebelum persiapan kita, sebelum Abah jelaskan, tadi Abah sudah jelaskan dari mulai nutfah sampai ke 9 bulan. Nah disinilah kunci rahasianya. Maka di 9 bulan itu Allah sudah ruh kita di dalam kandungan ibu. Si janin itu dikirnya sudah la ilaha illallah. Adalah seolah-olah diajarkan kepada kita, disuruh menafikan karena seolah-olah Allah khawatir, mungkin bahasanya gitu, bahasa kita khawatir itu kalau seandainya si tubuh ini nggak diajarkan tentang sesungguhnya dirimu yang sesungguhnya bukan cangkang ini gitu, maka sebelum lahir ke dunia itu, sebelum diberikan nama kunci itu, maka tubuh ini di dalam kandungan sampai hari terakhir lahir, maka dia diberikan zikir la ilaha illallah. Jadi ruh kita dalam kandungan itu sudah berzikir sebetulnya. La ilaha illallah. Nah, kemudian pada saat itulah terjadi diskusi antara kita dengan Allah. Ya, mulailah Allah bertanya, hai Fulan sekarang udah 9 bulan. Engkau sudah waktunya keluar. Engkau sudah waktunya keluar. Kata si Fulan, tidak ya Allah. Sesungguhnya aku nyaman bersamamu. Aku bahagia bersamamu. Tidak. Ini adalah perintahku, kau harus keluar. Maka akhirnya, baiklah ya Allah, kalau seandainya aku harus keluar, maka si janin itu bertanya dulu. Bagaimana ya Allah kalau seandainya aku rindu dengan engkau? Kata Allah, nanti ada malaikat yang akan membimbingmu. Maka yang pertama dia tanya, wahai ya Allah, siapakah nama malaikat itu? Aku ingin tahu sebelum aku masuk alam dunia. Nama malaikat itu adalah ibumu. Ibumu lah yang akan membimbing kamu nanti untuk bisa mengenal aku kembali. Baiklah ya Allah kalau begitu. Nah sebelum aku masuk alam dunia ini, kalau seandainya nanti aku akan dibimbing oleh ibuku, baiklah kalau begitu, aku ingin tahu siapa nama diriku, nama rahasia diriku. Maka Allah berikan nama itu. Ya. Itu persiapan sebelum lahir, sebelum keluar tadi semua. Baik itu nangis tadi semua. Baik kalau kata Allah, aku berikan nama dirimu dan inilah pin untukmu. Terima kasih ya Allah, tapi aku ingin tahu siapa nama dirimu. Nama dirimu sama dengan nama diriku. Karena kamu adalah aku adalah kamu. Nah, baik ya Allah, kalau begitu, saya siap akan turun. Yang terakhir dari saya, ya Allah, saya ingin punya nama berdua antara engkau dan aku, ya Allah. Kata Allah, baiklah. Maka disitulah setelah Allah menyetujui, bayi itu pun lahir. Maka nama itu langsung muncul keluar. Adalah tadi. Adalah bayi itulah. Sebetulnya apa itu itu sesungguhnya? Itu adalah sesungguhnya hakikat sifat Nur Muhammad. Itu dari Ahmad. Ahmad itu adalah merupakan Ahmad dan Muhammad. Itulah nama rahasia kita.
Jadi nanti pada saat sakaratil maut, pada saat 40 hari sebelum kematian kita, sesungguhnya adalah yang Abah ceritakan tadi, dari sulbi, yang dari tulang ekor kita, di sini akan ada kayak seperti diserat tawon, ya. Ini ya, pahami ya, kayak seperti diserat tawon. Maka dia akan menjalar ke punggung, menjalar hangat, tadi ya. Tadi, makanya itulah tadi, hafalkan tubuhmu sebagai suratul Fatihah. Bismillahnya di mana? Alhamdulillahnya udah tahu. Ar-Rahmanir-Rahimnya di mana? Maliki Yaumidinnya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di mana? Ihdinas syiratal, ya inilah ihdinas syiratal mustaqim adalah punggung. Itulah makan tadi. Orang yang akan mendapatkan syiratal ladina, orang yang sudah di sini, karena dari tulang sulbi ini nanti adalah ruh akan naik ke atas ubun-ubun. Sampailah di sini seperti adalah 3 kali ditusuk dengan jarum tadi semua. Kalau kalian sudah merasakan itu, tiba-tiba kalian merasa sakit di sini, di tulang ekor, kemudian terasa menjalar dia naik, sakitnya itu pelan-pelan ke sini, kemudian terasalah di ubun-ubun, maka kalian harus mulai sadar sepenuhnya, siap-siapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi yang kalian pikirkan, mintalah keriduan kepada Allah. Aku siap ya Allah, aku siap ya Allah, aku rindu untuk kembali kepadamu ya Allah. Nah, inilah yang insya Allah persiapannya. Berarti kalau seandainya itu sudah terjadi, percayalah itu adalah berarti umur kita 40 hari lagi. Maka kenapa soal dikatakan sesungguhnya orang itu sudah mati adalah sebelum 40 hari sebetulnya. Karena memang dia sudah naik ke atas ubun-ubun. Pada nanti, pada saat 7 hari, nah inilah kenapa pada saat sholat kalian harus bisa membayangkan wajah diri kalian yang sebenarnya. Selain kalian tahu adalah pinnya tadi tadi semua, karena Nur Muhammad akan bertanya tentang itu dan Allah akan bertanya tentang itu. Oh sesungguhnya kita adalah Ahmad dan Muhammad. Pahami itu tadi semua. Maka Abah suka ngajarkan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu, usapkan pada dadamu ini tadi. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu, satukan namamu dan namaku. Itulah itu Allah tidak akan nanya Ahmad dan Muhammad, karena nanti Nur Muhammad pun akan bertanya tentang, dia akan berkata maka kau ikutilah dengan kata cukuplah bagi engkau itu tadi semua. Maka di hari ke-7 sebelum kematian, maka inilah pada saat kalian sholat, maka harus digabungkan maktubah, wusta dan daim itu. Karena sholat itu adalah tentang melihat wajah diri sendiri. Pada 7 hari sebelum kematian, ada cahaya yang keluar, sesungguhnya ada dari mata kita. Yang tahu adalah hanya kita. Kayak hologram. Dari mata ini memancar cahaya yang terang benderang. Orang lain nggak menyaksikan. Kita akan menyaksikan itu. Dia akan keluar terang benderang. Maka di situ ada wajahmu sudah. Itulah wajah yang harus kamu lihat pada saat sholat. Itulah wajah termurni. Itulah wajah diri. Kalau nama diri tadi kan tadi semua. Hakikat diri kita sejati kita adalah merupakan Ahmad tadi semua. Maka lihatlah wajah itu. Kalau sudah terlihat wajah itu yang memancar cahaya dari sini, berarti itu kamu sudah tinggal 7 hari lagi. Tadi semua. Kemudian pada saat 3 hari, tiba-tiba kalian sadar tidak sadar akan ada cahaya yang keluar dari mulut kalian. Sama seperti keluar cahaya dari mata. Di situ pun kayak hologram. Keluarlah siluet wajah kita dari cahaya itu. Jadi dia sudah mengingatkan. Pertama dari kepala. Larilah ke mata. Larilah ke mulut. Di mulut pun keluar siluet itu. 1 hari sebelum kematian, cahaya itu muncul dari udalmu. Dia juga sama. Akan muncullah. Di situ kalian antara menangis bahagia. Sudah mulai persiapan perpisahan di situ, ya. Maka disitulah setelah 1 hari, pada saat hari H adalah hari yang sangat membahagiakan bagi orang-orang yang bahagia. Karena semua ini isi alam terdengar begitu indah. Dan seluruh isi alam tercium harum yang luar biasa.
Kemudian memancarlah seluruh cahaya dari tubuhmu. Seluruhnya memancar seperti tubuh kamu itu bolong semua, keluar cahaya dari tubuhmu itu. Dan dia berkata, akulah Nur Muhammad. Akulah Nur Muhammad. Maka dia berkata, mari pulang bersamaku. Dia berkata, ah. Maka kau pun harus menjawab, ah. Selesailah perjalanan hidup itu. Maka perjalanan dari situ adalah sesungguhnya pintu akhirat akan terbuka. Tapi kebanyakan orang yang tidak tahu, banyak manusia dari dunia ini dia sudah pergi, tetapi dia tidak bisa membuka pintu akhirat. Bahkan maaf, ya, yang Abah pernah kisahkan, walaupun dia adalah seorang ulama sekalipun tidak bisa menembusnya. Ya, karena semuanya, masalahnya bukan masalah ulama, bukan masalah siapa, punya PIN enggak. Itu masalahnya. Silakan mau syekh kayak apapun, kasih ATM kamu, jangan kasih PIN, dia nggak bisa buka. Ya. Inilah sama saja kode rahasia yang kita buka. Setiap orang itu punya kode rahasia dengan Tuhan. Ya. Dan itulah kenapa setiap bayi itu menangis. Wah, Sesungguhnya tadi la ilaha illallah seolah-olah adalah ada bayi yang berbunyi adalah wah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Aku Allah. Itulah. Maka kalau dari awal pun dia mengakui aku Allah, maka pulang pun adalah awalnya Allah. Akhirnya harus itulah inna lillahi wa inna ilaihi kita semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna dan semua milik Allah ilaihi kepada Allah lah. Rojiun dikembalikan. Kita berasal dari Nur Muhammad, maka kita akan kembali kepada Nur Muhammad. Hari itu sahabatku pasti terjadi. Maka jangan kita menghindar. Maka untuk memudahkan hari itu, kalian dari hari ini, karena kalian tolak kayak apapun, hari itu akan terjadi. Maka dari hari ini Abah sering bicarakan, bicaralah pada dia. Dan ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari semua. Itulah Ahmad dan Muhammad yang sudah ahad tadi. Salli ala Ahmad. Salli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Jadikan satu titik itu. Kita berasal dari titik itu dan kita akan kembali kepada titik itu. Dari semua. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari sekarang lebih baik daripada kita menghindar. Karena kalian calon kaya belum tentu kaya. Calon pejabat belum tentu jadi pejabat. Tapi calon mati adalah suatu kepastian. Dan hari yang Abah ceritakan ini wajib kita lewati. Pasti kita lewati. Tetapi kalau bagi kalian yang sudah mampu menembus alam ini semua, betapa kasihannya orang-orang yang sudah keluar dari alam bumi ini, tapi alam akhiratnya belum dibuka kepada dia, karena dia belum punya PIN untuk masuk ke alam itu, sahabat. Maka dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 1000 tahun. Bahkan ada Al-Quran bilang terlama, dia atwaro, gentayangan 4,5 miliar tahun. Tadi semua. Ya. Dia tidak bisa. Itulah alam antara alam barzah. Yang tadi semua. Bagi orang tertentu adalah kenikmatan. Tadi semua. Tetapi bagi orang tertentu adalah sebuah siksaan. Ya. Marilah kita sambut hari itu. Karena hari itu sebuah kepastian. Hari itu adalah perkara yang hak. Hari itu adalah merupakan sesuatu yang sudah kita dan sudah Allah janjikan pada diri kita. Pulanglah kepada Allah dengan penuh dengan keridhaan. Dan percayalah kalian yang sudah memahami ini, Ijrail tidak akan berani menyentuh kalian. Itulah banyak dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada malaikat Ijrail yang tidak mampu, 40 hasta dari orang tersebut, dia hanya berputar-putar saja sampai dia minta izin pada Allah. Dan itulah undangan Allah yang termanis yang mengundangnya tadi semua. Dan hanya tahu antara kita dan dia nama rahasia itu tadi semua ya. Bahkan malaikat pun tidak tahu nama rahasia itu ya. Jadi pahami ya sahabat semua. Jadi sekali lagi maka pada saat kita setelah dalam mandi, setiap kita bangun darinya, guyurlah tubuh kita ini dengan mandi. Ya. Mandilah, silakan mau sholat subuh jam berapa, tapi minimal mandi tobat ya. Bacakan pada air bismillahirrahmanirrahim nuru. Itulah Abah kenapa selalu ajarkan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad
Baca makanan, baca apa? Bismillahi nuri, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Tadi semua. Selalu nur Muhammad. Bacakan pada akhir, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud 7 kali. Kemudian bacakanlah Bismillahi nuri, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Tiupkan. Bujurlah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni mujalan, tadi semua. 3 di tengah, 3 di kanan. Maka tekukkan lidah ke atas, belajar mati. Gigi dilapatkan. Tariklah la ilaha illallah dalam hati. Ya Allah, sucikanlah tubuhku. Bahasanya, ya Allah, aku kembalikan jasadku. Kembalikan dari sekarang. Tadi semua. Kemudian Allah dalam hati, tetap lidahnya ditekuk ke atas, giginya dirapatkan. Allah, ya Allah, sucikanlah hatiku. Kemudian masih guyur lagi, sekali lagi, dalam hati. Katakan, ya Allah, sucikan jiwaku. Setiap hari, supaya nanti yang kayak barusan, waktu proses pengeluaran tadi, dari hari 40, kalian akan merasakan kenikmatan. Kalian nggak ada hari yang paling bahagia sesungguhnya. Seolah-olah kalian sudah mau pengantin. 40 hari diberitahukan bahwa kalian akan pengantin. Dengan segala, dengan pasangan yang paling kalian cintai. Itulah. Ya sahabat. Maka akan ada rasa yang sudah sulit sampai kalian ingin buru-buru. Semua. Ya. Tapi dia berjalanlah di 7 hari. Di 3 hari, di hari pertama sampai hari H, itulah hari di mana adalah Nur Muhammad keluar dari kita semuanya. Ya, nah inilah yang yang Allah jelaskan kepada kita. Maka dalam mandinya kemudian juga sama, bicaralah setiap hari, sampaikan kerinduanmu, ya Allah, aku rindu padamu. Jangan ada yang kamu rindukan selain dia. Kalau kalian tadi semua, ya. Dan kalian nggak usah pikirkan dunia, karena dunia itu akan ngikut kalau kalian rindu pada dia. Kata Abah juga, kalau udah dia, semuanya ada kok. Soal tadi semua. Jangan dibagi ke kiri dan ke kanan. Tadi semua, ya. Tadi. Tubuh ini akan digerakkan, kalau memang harus asbab akan digerakkan oleh dia kok. Yang biasanya kita mencari rezeki itu susah, ibaratkan mencari belut, lubangnya ada 20, tapi yang ada belutnya ada 1. Biasanya kalian mencari ke 1, ke 2, sampai ke 18, kalian udah nyerah. Pada hari ke 19 itulah rezeki kalian. Kalian udah pergi. Akhirnya manusia nggak pernah menemukan kebahagiaannya di dunia ini. Tetapi kalau bersama dia, dari 19 lubang yang ada belut itu, kalian pertama pun langsung pada lubang itu. Itulah kata orang Sunda, mobok mangih gorowong. Sama kayak kalian pada saat ingin bikin lubang, maka lubang itu sudah ada di situ. Inilah yang akan senantiasa adalah mendapatkan taufik, wafako, akan cocok, selalu akan diantar, diselaraskan, diserasikan, dimudahkan, tadi semua. Ya. Maka teruslah berkata pada dia, setiap pagi setelah mandi, bicaralah lagi pada dia, aku rindu padamu ya Allah. Terus, aku rindu padamu ya Rasulullah, tadi semua. Tadi, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Bahkan latih, pejamkan mata, hilang aku ke dalam kosong. Tadi semua. Ya, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohir. Nah itulah tadi. Itu gabungan Ahmad dan Muhammad. Kalian udah satukan dari awal. Kan kalau kalian mendadak kayak tadi diapalkan hanya sekali, tapi nggak dipahami dari makannya, dari minumnya, dari mandinya, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Tadi semua. Biasakan setiap hari kita merasakan kemanapun kita hadapkan. Tadi, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasabah. Aku hanya melihat wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Apapun yang kita pandang, segala yang maujud ini adalah dialah yang sebaliknya, di sebalik yang wujud. Dialah Nur Muhammad. Dialah adalah Allahu adalah mubtada, adalah nur samawat, khobar mubtada. Dialah Nur Muhammad itu adalah merupakan ada di alam sifat tadi semua. Ya. Maka disebut karena disitulah adalah pendek daripada Ahmad dan Muhammad. Sudah disatukan nama aku dan nama kamu tadi semua. Tadi. Makanya Allahu ruhun Muhammadun jasadun tadi semua. Ya. Maka itulah yang harus dirasakan dalam setiap hari. Maka
kerinduannya disampaikan tadi semua ya. Dalam amaliyah-amaliyah yang lain juga jangan lupa tadi semua ya. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Tarik nafas, tahan nafas, katakanlah 5 kali, 7 kali. Bicara di sini dengan tekukan lidah ke atas, gigi dirapatkan. Asyhadu anni Ahmad. Jadi aku menyaksikan akulah Ahmad ainul haq. Jadi dia akan bersahabat dengan kita. Tidak akan sulit pada saat sakaratul maut. Dialah yang akan seolah-olah memeluk kita pada saat cahaya sudah keluar dari mata, sudah keluar dari mulut. Pada hari terakhir keluar dari udal kita, berarti dia akan keluar dengan penuh kenikmatan tadi semua. Dikisahkan sahabat yang sudah mengalaminya, mereka yang sudah mengalaminya, maka disitulah ibaratkan yang sulit dibayangkan kenikmatannya tadi, sulit dibayangkan harumnya, dan itulah yang didambakan para aulia Allah. Kenapa mereka merengek-rengek ingin pulang? Ya, lihat bagaimana Robiah Adawiyah bikin puisi ingin pulang. Lihat Jalaluddin Rumi tadi semua. Hanya orang-orang yang nggak ngerti kematian saja yang takut kematian. Ya, kalau orang sudah takut kematian, berarti bagaimana mungkin dia akan pulang kepada zat yang maha penuh keindahan? Dia takut bertemu dengan zat yang menghidupkan kamu, yang menguasai kamu, yang menggetarkan jantungmu, yang menggerakkan darah kamu. Mengapa kita harus takut pulang kepada dia? Dialah zat segala. Latih dari hari ini, ya Allah, aku rindu padamu. Maka Abah selalu merindukan, ya Allah. Kalau nggak malam ini, besok pagi, ya Allah. Kalau nggak pagi, siangnya saya, ya Allah, aku ingin pulang, ya Allah. Tapi barangkali Abah masih belum pantas untuk pulang. Ya. Tapi intinya tidak ada lagi yang Abah inginkan. Walaupun Abah punya uang berapapun, punya apa-apa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah segala. Ya, itu harus dilatih dari hari ini. Ya, maka kerinduan itu harus dibangun dari hari ini. Karena kalian nggak rindu pun akan tetap akan ketemu. Satu masa, satu saat kalian harus berhadapan dengan situasi itu. Jangan lagi panik. Latihlah dari hari ini. Maka biasakan, tekukan lidah. Tahan nafas tadi. Tahan nafas. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu rahim, Allahu ajiz, Allahu jabbar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Yang maha meluaskan. Siapkan dari sekarang, dari semua. Maka dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad selalu. Ya. Setelah tadi baca sholawat, usapkan sholli ala Muhammad, usapkan pada dimulai kepala ke bawah, tiupkan pada tangan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad, usapkan pada dada kita. Di sini latifat ada nafsul kamilah, latifatul akhfa, wilayah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa tentang dada, dan Allah berkata alam nasroh laka sodroh, bukan alam nasroh laka kolbak, karena kolbun itu ada pada sodrun. Maka disinilah rumah Allah. Disinilah zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Di sini ada kaukabun, di sini ada bintang. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam nurun ala nurin. Tadi. Maka baginda Nabi kita selalu kata anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksirun waw. Nah, kalau kalian sudah begitu, kalian adalah pohon iksir yang mahal. Anta iksirun waghali, anta misbahu suduri. Dan dia akan menyambut, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Barulah kau katakan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Usapkan dari ujung kepala kepada sungai. Hari semua. Kenikmatan itu bukan hanya uang, kenikmatan itu bukan hanya makanan, kenikmatan itu adalah bukan hanya tempat baik, tetapi kenikmatan bersama Allah itu. Kalian harus latih, rasakan kenikmatan batin itu. Ya, kenikmatan. Itulah Robiah Adawiyah pada saat dilamar oleh Hasan al-Basri menolak. Itulah Robiah Adawiyah pada saat dilamar oleh Hasan Banna menolak. Kata dia, aku zadbah bersama Allah.
bisa melebihi kenikmatan dari segala raja kenikmatan. Karena tiada sumber kenikmatan kecuali Allah. Tiada sumber keindahan kecuali Allah. Tidak ada yang lebih cantik. Kalau kalian masih berpikir bidadari, berpikir surga, berpikir taman-taman, berpikir emas, maka dialah Allah, sang pemilik keindahan semuanya. Maka latih dari hari ini. Tiada yang kurindukan kecuali engkau. Dari semua, ya. Terus rindukan. Maka setiap hari katakan, aku rindu padamu ya Allah. Katakan semua. Mulailah bersahabat, bicara. Kalian kalau sudah terbiasa bicara dengan dia. Karena bicara dengan dia bukan ke langit ketujuh. Bicara dengan dia bukan di Ka'bah, di Mekah. Bicara dengan dia di sini, di Baitul Atiq. Rumah yang tadi pada saat ditiupkan ruh, nafakhtu fihi min ruhi. Hari pertama dia sudah berzikir Allah, Allah. Hari ketujuh dia berzikir hak, hak. Hari ke-40 rumahnya sudah jadi subhanallah, subhanallah. Nah, bagi orang tertentu boleh mengatakan. Sayyidina Ali berkata subhani, subhani. Tuan Abdul Qadir berkata subhani, maha suci aku. Akunya bukan akunya dia, tapi dia Allah, maha suci aku. Itulah yang nanti pada saat kalian keluar ruh itu, dia akan bertanya, kamu adalah aku adalah kamu. Inilah yang harus dipahami, sahabat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, sahabat. Karena Abah menyampaikan ini terlalu berat kadang-kadang tadi semua ya ini Abah terasa lah luar biasa kata Abah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi diperhatikan ini semua ya, diperhatikan. Jangan anggap sepele. Jangan sampai kalian mati sedang keadaan tidak ingin mati. Itulah kenapa arwah-arwah orang-orang yang mati tertabrak. Walaupun anak kecil tetap dia ada di situ arwahnya. Karena dia mati dalam keadaan tidak sedang ingin mati. Manusia yang mati dalam keadaan tidak ingin mati tidak akan bisa kembali pada Allah. Karena dia belum ridho. Sementara Allah hanya akan meridhoi radiyatan mardiyah. Barulah fadkhuli fi ibadi. Masuklah. Karena kalau tidak Allah tidak akan izinkan masuk dari semua. Dari semua ya. Dan untuk izin masuk tadi, maka kata baginda Nabi, man dakhala nur. Nah itu, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashahawan. Barang siapa sudah masuknya cahaya di sini. Kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka sekarang di sini ada pohon sajarah yang mubarakah. Zaitun yang enggak ditumbuh di timur dan di barat, dia tumbuh di jantung kita ini semua. Inilah rumah Allah, Baitullah. Inilah yang disebutkan Baitul Atiq. Inilah yang dibuat oleh Sunan Kalijaga seperti ketupat. Laku kang papat. Lebar di sininya. Lebur di sininya. Maka labur di sininya. Di penghujungnya. Dari Zaitunatillah syarqiyati mubarakah. Ada akan tadi luber keberkahannya. Akan muncul semuanya. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Akhirnya juga. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Rizki juga mayyasha, ilmu juga mayyasha, semuanya dari semua. Itulah yang dikatakan dalam bahasa hadis-hadis Nabi, mereka disuruh memilih pintu surga. Kalian bebas memilih pintu surga. Silakan mau pintu yang mana. Semuanya ada dalam keriduanku. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.